Ya teman semua, balik lagi di KPI News, masih bahas kasus Subang. Ini di kasus Subang ini apa ya, nanti akan menjadi senjata bagi JPU ya, mengenai tentunya yang namanya jejak digital ya teman-teman. Seperti jejak digital, Bu Mimin pernah mengakui pengakuan yang berbeda gitu kan saat sebelum mendapatkan pengacara, dan setelah mendapatkan pengacara itu kan pernyataannya berbeda gitu kan ya. Begitu juga Danu, bahkan Danu ya tentunya banyak kebohongan dan akhirnya mengaku kan kayak gitu. Tentunya ada tersangka-tersangka yang belum mengaku gitu ya. Banyak kenjangan-kenjangan dari setiap saksi maupun dari setiap tersangka gitu kan ya, baik itu pernyataan dari Pak Yosep jejak digitalnya banyak, Bu Mimin jejak digital juga ada, Danu ada gitu kan ya, Yoris ada gitu kan ya. Apa hubungannya dengan Yoris Bang gitu kan ya. Ya tentunya jejak digital teman-teman semuanya ya tentunya sudah mengetahui ya teman-teman ya. Tentunya mungkin teman-teman sudah ingat di mana ini jejak digitalnya, pernyataannya ini yang mana itu kan akan menjadi senjata bagi JPU untuk menyerang para tersangka gitu kan ya. Di sini kenapa kemarin gua sangat menitik beratkan kepada motif Danu gitu ya. Nanti motif Danu ya teman-teman ketahui kemarin sebenarnya kan gua harus bahasnya dua ya, tentang apakah Danu motifnya itu memiliki motif dendam sendiri gitu kan ya. Ada yang belum memang gue ucapkan ya, seperti yang udah teman-teman ketahui bahwasanya memang kan itu dia motifnya yang tentunya motif tergiur akan yang diberikan gitu kan ya oleh Pak Yosep, apakah itu harta, apakah itu jabatan kan gitu. Dan di situ kan di sini kita balik lagi ke jejak digital, baik itu Pak Yosep, baik itu Yoris, baik itu Danu atau Bu Mimin, itu akan tersandung dengan pernyataannya sendiri dan itu ada jejak digitalnya, dan itu akan menjadi senjata bagi JPU untuk menyerang mereka semua gitu kan ya. Contohnya gitu kan ya, di sini kenapa gue titik beratkan kepada motif Danu, semuanya berfokus kepada motif Pak Yosep gitu kan ya. Nah motif Pak Yosep ini sudah sangat jelas dijelaskan bahwasanya itu adalah motif uang atau motif harta gitu kan, yang jelas mengarah ke yayasan gitu kan ya. Kemudian kenapa kita tidak berfokus juga ke motif Danu? Nah kenapa gitu Bang, kenapa motif Danu, apakah akan disalahkan ke Danu? Gini teman-teman, Danu memang sudah bersalah, Danu sudah mengaku, makanya itu harus dikencet terus gitu kan ya. Artinya dia tidak hanya menjelaskan apa Bang, menjelaskan yang namanya kronologi, tapi di sini kenapa gue bilang 75% percaya sama Danu, karena di sini harus Danu menjelaskan secara detail motifnya gitu kan ya. Danu gitu kan ya akan ditanya oleh jaksa penuntut umum, benarkah motifnya gitu kan ya. Pak Yosep benar-benar gitu kan memberikan ya tawaran yang menggiur gitu kan, apa berupa harta, berupa jabatan gitu kan ya di yayasan, karena memang tujuannya yayasan kan kayak gitu. Itu Danu harus tegas di situ gitu kan. Itu detail kecilnya yang benar-benar nanti di persidangan akan dipertanyakan dan harus dibuktikan gitu kan. Pembuktiannya gimana Bang? Ya balik lagi gitu kan. Ada jejak-jejak digital yang tidak bisa dipungkiri. Misalkan tadi pernyataan Bu Mimin ya mungkin nanti akan disalahkan oleh JPU gitu kan ya. Banyak-banyak pernyataan atau rekaman-rekaman dari para YouTuber tentang pernyataan Pak Yosep juga nanti akan dipertanyakan. Di sini tentunya ada satu hal yang dipertanyakan juga, yaitu adalah pernyataan Yoris. Kok pernyataan Yoris Bang gitu kan ya. Yoris pernah menyatakan di media bahwasanya Pak Yosep ini ingin menjadikan Danu sebagai bendahara gitu kan. Artinya kan di sini ada pembuktian jejak digital dari Yoris, dan di sini akan dipertemukan Yoris, Yosep gitu kan, Danu. Yoris bener nggak gitu kan pernyataan dari Pak Yosep, dan kamu sudah memberikan pernyataan di media, jejak digitalnya ada bahwasanya Danu ini ingin dijadikan bendahara gitu, ingin diangkat oleh Pak Yosep. Kan dulu kan dia si Yoris ini kan jadi itu lagi ya, balik lagi ke Pak Yosep dan menjadi ketua yayasan lagi gitu kan. Gimana itu kan kayak gitu, bener nggak Yoris kan kayak gitu. Terus ditekan lagi ke Danu gitu kan ya, Danu bener nggak gitu kan, kalau kamu bener-bener menuduh gitu kan ya Pak Yosep sebagai pelakunya gitu kan ya. Dan di sini ada memang detail kecil yang harus kamu ungkap gitu, nggak hanya kronologinya aja tapi detailnya gitu kan ya. Bener nggak
tergiur akan yang namanya jabatan yang telah diberikan gitu kan ya. Jika memang dirimu tidak memiliki dendam apa-apa ke Bu Tuti gitu kan ya, walaupun di sini dituduhnya sebagai psikopat gitu kan ya, apa benar-benar yang psikopat itu hanya Pak Yosep atau Danu juga gitu kan ya, atas memang begitu mengerikannya kondisi korban gitu kan ya. Apakah benar hanya tergiur gitu kan ya, benar tergiur gitu kan ya, benar apakah yang sodorkan sebagai bendahara kan kayak gitu. Karena di sini Yoris sudah mengkonfirmasinya bahwasanya Danu akan dijadikan bendahara oleh Pak Yosep, dan itu menjadikan bukti gitu kan ya, bahwasanya itu adalah suatu bukti juga, dan jejak digital itu masih ada gitu kan ya. Terus apakah Danu akan jujur, ataukah Danu malah melakukan hal bodoh gitu kan? Hal bodoh seperti apa? Malah tidak membenarkan apa kata Yoris, kan berarti Yoris salah gitu kan ya. Nah di sini yang gue maksud ya, jika ada salah ngomong antara tersangka sudah dipertemukan gitu kan ya, ini nanti akan siapa yang salah gitu kan? Apakah pernyataan Yoris ataukah di Danu ada kesalahan di Danu gitu kan, kayak gitu. Jadi kan di sini kan nanti kan JPU bakal aneh gitu kan kalau pernyataan Yoris ini tidak sama dengan pernyataan Danu kan kayak gitu, harus di cross check makanya gitu kan ya. Nah ditanya lagi Pak Yosep gitu kan, Pak Yosep bener nggak gitu kan, sudah ngomong dengan Yoris bahwasanya Danu ingin dijadikan bendahara kan, seperti itu gitu kan. Itu kan bakal di konfrontir gitu kan ya oleh jasa penuntut umum kan kayak gitu. Jasa penuntut umum ini kan tujuannya untuk mencari kebenaran, dan untuk mencari kebenaran mereka punya senjata-senjata, yaitu jejak digital dari para tersangka ini gitu kan ya. Dan juga Yoris juga sebagai saksi cenderung jika ada kebohongan atau yang mencurigakan di media yang dia sudah utarakan, namun itu adalah kebohongan, maka itu dia berpotensi juga bisa menjadi tersangka gitu kan ya, kalau misalkan itu adalah suatu kesalahan dia. Namun kalau dia sudah jujur, dia sebagai saksi, maka Yoris ini mendukung gitu kan, mendukung pernyataan dari Danu juga bahwasanya dia ingin dijadikan bendahara, dan Pak Yosep membenarkan itu. Dan sini juga ada potensi untuk hal tersebut. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwasanya dulu Pak Yosep pernah ngomel-ngomel gitu kan ya, siapa Danu? Danu itu bukan orang yayasan, Danu itu ya cuman di sekolah doang gitu kan. Tiba-tiba hal yang mencurigakan terjadi, tiba-tiba Pak Yosep ingin Danu ingin menjadi bendahara setelah waktu itu dia ngomel-ngomel gitu kan ya. Tentunya waktu itu nggak terima, mungkin ya kan waktu Danu mungkin terpojok gitu kan ya, terus menyebutkan nama Pak Yosep dan Bu Mimin sebagai tersangkanya kan kayak gitu ya. Nah di situ kita nggak tahu nih apakah memang Pak Yosep ingin mengkambing hitamkan Danu ataukah Danu yang mengkambing hitamkan Pak Yosep. Tentunya kalau dari semua jejak digital, semua bukti-bukti yang mengarah ke Pak Yosep di sini untuk saat ini posisinya ya Pak Yosep menumbalkan Danu pada saat itu gitu, kalau misalkan posisi sekarang ini gitu ya teman-teman. Namun kita tidak tahu apakah nanti saksi-saksi yang dihadirkan gitu kan oleh Pak Roman bisa membela Pak Yosep dan bisa membalikan semuanya, dan mungkin Pak Roman bisa untuk mengcounter semua pernyataan-pernyataan Danu gitu kan, atau bisa mengcounter pernyataan dari Yoris bahwasanya memang Danu ingin dijadikan bendahara gitu kan ya. Berarti kalau misalkan pernyataan Yoris salah, ya tidak sesuai dengan motif dari Danu bahwasanya dia ingin diberikan jabatan kan kayak gitu. Nah di sini Danu, makanya gue bilang harus benar-benar dilihat motifnya, motif Danu benar-benar enggak nih gitu kan. Makanya yang membuat ini menjadi orang-orang percaya 100%, karena nanti berkolerasi gitu ya, berhubungan gitu kan ya, bahwasanya ada fakta bahwasanya Pak Yosep ini yang tadinya membenci Danu, kok tiba-tiba ingin Danu menjadi bendahara gitu kan ya. Apakah benar seperti itu? Itu kan suatu kejanggalan yang besar gitu kan, dan harus dibuktikan di persidangan. Oke, segitu dari gua. Di sini gue juga mau mengungkapkan bahwasanya untuk video kali ini bahwasanya JPU memiliki banyak mungkin bukti-bukti yang bisa menyerang para tersangka, dan bukti tersebut termasuk yang namanya jejak digital mereka selama ini gitu kan ya di media gitu, tentang pernyataannya, kesalahan-kesalahannya. Mungkin teman-teman lebih mengetahui lah, lebih banyak ya mengetahui jejak digital para tersangka ini selama ini gitu kan ya. Mungkin teman-teman ya bisa mengungkapkan
hal tersebut di kolom komentar ya teman-teman semua. Oke, segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.